Ya untung pas kosong. Kata saya hari Minggu saya ada di lokasi. Nanya makanya siapa dari kacamata Ustaz Yana udah semakin gagah gitu ceritanya kan teka tinggal ya Mas. Jangan nampak tuh. Makin gagah Wih, aja. ya, ke kampung 5 tahunan Jadi ayo dari sana jadi. Kita telah dikunjungi oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Batam beserta jajaran keluarga Kementerian Agama Kota Batam, dan mudah-mudahan kunjungan ini, pertemuan ini di subuh yang berbahagia ini mendapatkan suatu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam sama-sama pula kita kirimkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hijrah yang berbahagia, di sini ada Pak RW kita, ada Ketua Masjid Al-Hijrah, Ketua Masyarakat, Batu Haji Permai, jamaah Masjid Al-Hijrah. Kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Batam yang nanti juga akan ada secara simbolis penyerahan kitab suci Al-Quran, dan selanjutnya sesuai itu nanti akan ada tausiah dari Kasih Bebas Islam Kementerian Agama Kota Batam Bapak Kiai Haji Muhammad Irham SAG MSc. Baik, tidak berpanjang mukadimah, selanjutnya kita minta sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Bapak Haji terlalu bersemangat ya, bukan karena masih anggota keluarga Kementerian Agama. Baik, selanjutnya kita minta sambutan sebagai tuan rumah Ketua Masjid Al-Hijrah Bapak Ridwan SPD. Kepada Bapak kita persilakan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wa syakirin. Dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjemaah.
Dan salawat beri salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan pada hari kiamat kelak hari ini. Dan yang saya hormati Pak Lurah, Pak Lurah, ya, Pak Haji Agus, ya. Sekarang Pak Haji Agus sudah pindah ke Rumah Cate, ya, dan juga yang saya hormati pemerintah setempat, Bapak RW kita, Bapak Johan Nababan. Semoga beliau sehat terus, ya, dan bisa mengawal kita dalam pembangunan Masjid ke depan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sedikit ingin berpantun. Tanjung Pinang, Kota Pantun, di seberangnya Pulau Peningan. Bapak Zulkarnain memangnya orang santun, energi dan penuh bersemangat. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih kita tiada terhingga kepada keluarga besar Kementerian Agama Kakawatam yang telah sudi hadir di masjid kita ini di Kampung Lama, untuk Lama Pakar, ya, bukan Kampung Baru, Kampung Lama, tahun 1992, ya, sudah mereka ini bertempat di Kampung Lama ini. Dan alhamdulillah dengan semangat kita kebersamaan sehingga acara kita pada pagi hari ini, pada subuh hari ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sekilas saya laporkan Pak, bahwa masjid ini dulu di bawah kecil, yang mana orang lama Pak Haji Pak Rianto tahu, ya, tahun 92 kecil. Nah, tahun 2000-an kami pindah ke sini. Alhamdulillah, Masjid Al-Hidayah baru. Ya. Dan sekarang begitu terbentuknya kepengurusan baru tahun 2023 lalu, 18 Januari kami terbentuk, dan kami bentuk pula IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Ya, ini adik-adik kita yang pagi hari ini bertumus-tumus menyiapkan hidangan kepada keluarga besar Kementerian Agama Kota Batam. Semoga amal dari adik-adik kita ini mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabb. Wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kasih Bimas Islam Bapak Kiai Haji Muhammad Dirham SAG MSJ, dan yang saya hormati adinda saya Haji Agus Sufyan yang dulu sempat lurah di sini, dan yang saya hormati Pak RW dan juga sebagai ketua FKTW, Forum Komunikasi RW kecamatan, ya, kelurahan Sungai Plumbon, Sungai Lekong, kelurahan Sungai Lekong. Tahu orang sini, ya. Alhamdulillah, makasih Pak RW. Dan yang saya hormati para tokoh yang hadir, yang saya secara wajah tidak asing, ya, tapi mohon maaf nama kurang hafal satu persatu, banyak yang hadir tokoh-tokoh kita. Dan bersama saya hadir selain dari Pak Kasih Bimas, ada beberapa KUA yang hadir di Bapak Ibu. Saya mulai dari KUA tuan rumah, KUA Sagulung. Ini Pak Mulyadi SAG. Nah, sebelahnya ada Pak Zainal Arifin, ini KUA Kecamatan Sekupang. Nah, sebelahnya ada KUA sini dulu. Pak
Nurudin SAG. Sekarang bergeser beliau di KUA Kecamatan Batu Haji. Di sebelah beliau ini ada penghulu di Kecamatan Sekupang. Hadir juga KUA Kecamatan Nongsa, Bapak Mas Nur SAG MH, SAI MA ya, MH ya. Ini nanti insya Allah petugas haji kloter, jadi ketua kloter. Kalau Bapak Ibu ada yang mau berangkat haji di jamaah ini, di jamaah Batam, dan beliau ini nanti ketua kloternya. Ya. Hadir juga ada KUA Kecamatan Batam Kota, Pak Haji Adamrin SAG MH. Ada KUA Kecamatan Bulak, Buya Nazri SAG. Ya, di sebelahnya ada Mas Nur, ini penghulu di Kecamatan Batu Ampar. Ada Pak Jazam, ini juga penghulu. Penghulu ini Bapak Ibu apa rekannya KUA. Jadi kalau KUA nggak sempat nikahkan orang, penghulu ini yang maju. Itu dia penghulu. Ada Pak Jazam, ini penghulu di Kecamatan Pulang ya. Sungai Beduk, sorry. Sungai Beduk. Saya lupa nih, pindah-pindahnya banyak betul. Ya. Nah, sebelah Pak Jazam ada Pak Muhammad Yusuf. Ini KUA Kecamatan Bengkong. Lengkap di KUA antara tadi. Sebelahnya ada penghulu kita, penghulu Pak Yendra Yebi SAI. Beliau sekarang penghulu di Kecamatan Sagulung, dalam rumah juga. Nah, sebelah beliau ada Pak Kasih tadi. Sebelahnya lagi ini yang Pak Unggul Fahmi Hasibuan ala kita. Beliau sebagai KUA Kecamatan Sungai Beduk. Alhamdulillah. Ada lagi KUA? Tapi saya KUA ya. Ya, ini penghulu satu lagi, Reza Pandi. Ya, ini penghulu di Kecamatan Batu Haji ya. Ya, Reza Pandi penghulu. Nah, bersama saya juga ada penghulu, Bapak Ibu. Selain dari KUA, penghulu ada penyuluh. Penyuluh ASN yang senior-senior. Yang pertama ada Pak Haji Bima Sakti MPDI, penghulu senior. Ya, bersama saya dulu masuk Batam nih, tahun 98. Banyak kenangan bersama beliau. Ya, sahabat mulai dari kuliah sampai ke kota Batam ini. Dan sebelah saya ini ada penghulu tadi yang juga ngimamin kita, sholat subuh kita. Ada Pak Asril Harif SQ. Ya, beliau ini juga pelatih MTQ atau STQ kita. Insyaallah hari ini kita mulai training center. Ini salah satu pelatihnya adalah beliau. Nah, ada sejarahnya Rasulullah berdarah tinggi. Darah tinggi itu di kita di kambing tidak ada. Betul Pak ya? Insyaallah mudah-mudahan kita sehat, amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada subuh yang indah ini, subuh yang mubarak ini, penuh keberkahan ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang memang akan menyatukan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program kemasyarakatan kita bekerja sama dengan seluruh organisasi Islam, Bapak Ibu, untuk bagaimana membina masyarakat kita, terutama melalui rumah-rumah ibadah. Melalui rumah ibadah kita sudah bagus. Dari sini penduduk mulai tahun 92 itu saya belum masuk Batam, Pak. Saya masuk Batam itu 98 saya masuk Batam. Ini sudah ada kampung ini, luar biasa Pak. Jadi tidak lain adalah bagaimana kita bisa memakmurkan masjid ini dengan pengurus yang baru, ya, dengan semua jamaah harus kompak, harus bersatu padu. Bagaimana menghidupkan syiar di masjid ini. Negeri Bapak Ibu sekalian, terutama kita memiliki madrasah unggulan secara nasional di Kota Batam. Di provinsi di Indonesia cuma ada di 27 provinsi saja, termasuk provinsi Kepri, adanya di Batam. Ada sebuah madrasah yang sudah tarafnya nasional, namanya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar itu.
bertempat di Nongsa. Gedungnya bagus, di lahan 10 hektar. Lahannya 10 hektar. Anak-anak di sana memang kalau di sekolah negeri, Bapak Ibu, itu fasilitasnya kita lengkapi, termasuk ruang belajar, kamar asramanya semua full AC. Juga menyampaikan kepada masyarakat karena tahun 2024 tahun depan, Bapak Ibu, itu harapan kita secara nasional bisa tembus 10 juta sertifikat halal gratis untuk UMKM. Jadi di Batam hari ini kita kampanyekan, seluruh Indonesia kita kampanyekan agar usaha-usaha kecil menengah itu mempunyai sertifikat halal dari Kementerian Agama. Kalau UMKM Bu, seperti warung-warung makan nasi itu, ya, kalau dia sudah jelas apa yang digunakan itu adalah yang halal, maka langsung kita keluarkan sertifikatnya, itu gratis. Namanya program kita sehati. Sertifikat halal gratis Pak, tidak bayar. Kalau ada minta-minta dan tidak benar, tinggal Bapak Ibu minta kepada penyuluh. Pada penyuluh kita itu sebagai pendamping untuk halal Pak, supaya orang makan itu ke depan itu semuanya tidak barang undang-undang. Sumber daya alam, bisa nggak ada kebun, nggak ada apa yang mau kita banggakan. Di sini adalah daerah jasa. Salah satu jawaban daerah jasa itu adalah transportasinya lancar. Kalau transportasi lancar, ekonomi akan berputar. Nah, kesejahteraan kembali ke kita. Kesejahteraan kembali ke kita Pak. Yang jual makin naik, coba lagi dulu. Waktu Covid 2 tahun, tiarap semua Pak. Menjerit semua. Tapi hari ini apapun usaha yang kita lakukan itu sudah bisa berkembang. Dan beliau kalau saya bilang Kiai nggak mau, katanya belum cukup syarat. Dan cukup syarat cuma belakang itu. Punya pesantren, dia santri, cuma satu kalah Pak, ini satu. Pak Ketua yang hadir dengan Pak Pembulu, saya hormati, dengan penyuluh pengawas dari Pak, juga hadir bersama kita Pak Lurah, Pak Haji, selamat banyak sehat. Juga ada Pak RW, Pak Rawan. Kalau beliau semangat, wajar, karena yang potong kambing. Coba kalau potongnya ayam pasti lebih ya. Kasih Pak, enak, menarik. Ada apa namanya itu? Ada daun pisangnya, membuat aromanya khas. Biasa dengan daun pisang Pak, daun mengkudu. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah semuanya yang dirahmati dari Allah SWT. Saya sebentar aja. Judulnya hari ini manajemen nafsu. Bagaimana memanage nafsu biar menjadi mutmainnah, biar menjadi radiyah atau mardiyah. Jadi dalam sejarah asal muasal kita ini di surga, maka Bapak harus bersangka baik kepada Allah, kita masuk surga karena rumah kita di surga. Emang mau ada rumah di neraka? Enggak mau. Walaupun kita di kabri lama, tetap ini surga kita. Amin. Ini mau kami ganti kabri ini Pak, kabri sakinah mawaddah warahmah. Kena lama sedang kali dengan lama ganti. Ya. Tapi kenapa akhirnya keluar dari surga? Dia emang irada Allah. Karena kalau nggak keluar dari surga, kayaknya kita nggak ketemu dengan Pak Yang Umar, dengan ketua masjid, dikeluarkan. Karena dikeluarkan dari surga, kita menyebarlah berkeluarga, punya rumah, punya keinginan,
surga. Tapi janji Allah kami balik lagi, amin. Kita mau balik ke surga lagi. Coba angkat tangannya mau ke neraka. Pasti nggak mau kan? Apalagi Pak Ustaz Asril Arif, dia akan ke surga bersama Al-Quran, amin. Bawa juga kami Pak ya. Suaranya merdu kali. Juga kami. Kalau Pak Tua akan bawa ke surganya dengan menikahkannya. Kalau Pak Kiai dengan pesantrennya. Pak Nababan dengan sahurnya tadi. Iya Pak, karena saya nggak tahu saya dengan apanya hari ini, mungkin ceramahnya ya. Saya nggak tahu, tapi yakinlah Bapak, pasti ada amal Bapak yang dia membawakan kembali ke negeri asalnya, semoga Allah. Kemudian ternyata keluarnya kita dari surga nenek moyang kita di Adam alaihissalam itu hanya satu aja sebenarnya, karena iblis laknatullah disuruh hormat kepada Nabi Adam, kemudian dia menolak, kemudian kata iblis, oke, saya keluar, tapi kamu akan saya bawa juga keluar. Nah itu dia. Makanya kalau ada di pengurus masjid ini, oke saya keluar, tapi kamu bawa juga keluar. Nah, tidak mulai dari iblis. Iya benar, nanti tak senang. Jadi terima aja dengan satu senang hati. Saya tahu Pak RW kenapa itu belum tidur dari makanya mau matanya gini. Aku punya senang, aku nggak jadi iblis, coba tak senang, ya tak balik, tak makan. Senang, akhirnya karena tak senang, oke. Kalau begitu, saya tarik. Hei Adam, mau tahu tak kenapa Allah SWT melarang kamu dekat akan berkumpul di itu? Karena saya tahu kamu mau jadikan dua malaikat yang akan abadi selama-lamanya. Itu namanya hilah. Makanya orang kalau kena hilah iblis, laknatullah jarang kuat. Karena hilah di budaya iblis ini. Nah, macam mana cara mengalahkannya? Mau tidak mau banyak doa. Allahumma ini a'udzubika min hamazatis syayatin. Doa terus, ya Allah. Ya Allah, aku tahu ya Allah, iblis itu tidak akan pernah kuat tanpa izinmu ya Allah. Jadi iblis itu nak goda Pak Yai, mungkin Umar, nak goda saya, izin Allah dulu. Allah tak izin kan bisa, kan bisa. Apalagi nak goda Allah. Makanya kalau dia salah satu hadis mengatakan kalau ingin khusyuk dalam sholatnya, sebelum sholat baca ini, dibacanya. Bacanya pendek-pendek aja. Allahumma a'udzubika Allahumma as-hisabi'in alim minasyaitonir rajim. Jadi ya Allah, aku berlindung dari Allah yang Maha mendengar, dari Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan terkutuk, min hamazihi, daripada bisikan-bisikannya. Itu sebelum sholat baca itu dulu. Bapak Ibu jangan merasa kuat sholat baca itu. Nanti tak kemana-mana itu, dibawa-bawa iblis kemana-mana itu. Ya, makanya kalau orang toreko lain lagi doanya sebelum sholat, ya kan? Misalnya, ya Allah, aku minta kepadamu ridhomu ya Allah. Aku minta kepadamu apa namanya? Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min syarrika. Ada juga yang baca qul a'udzu birabbin nas, dan juga membaca Quran falaq. Tapi yang normalnya bacanya Allahumma inni a'udzubika bisamin alim min nasyaitonir rajim min hamzihi, bisikannya, wa nafthihi, tiupannya. Makanya kalau orang ngaji Al-Quran sering ngantuk ketiup. Tak mampu ditiupnya, wa nafasihi, ludahnya. Makanya orang kalau ada ludah ini cepat wudu karena menghilangkan ludahnya. Jadi iblis itu bisa meludah, bisa kencing. Nah, kalau kamu subuh dikencingnya. Makanya coba dibuka gini, pokok kencing hati iblis kencing. Rupanya bini kita kencing. Yang sampai kencing punya bini apa? Jadi iblis itu tiga senjata dia. Dibisikannya, dimasuki hati. Tak mampu dibisiknya hati karena hatinya berzikir terus. Gak kuat ya, hebat kali orang ini katanya. Masuknya darahnya gak kuat karena berpuasa. Jadi orang berpuasa itu darahnya panas, gak kuat dia masuk. Jadi makanya kata Rasulullah, iblis itu masuk aliran darah. Tapi kalau dia
Dikencangkannya aliran darahnya dengan puasa, semakin susah masuknya. Maka kalau orang jarang puasa, makan terus, itu sering melamun, pasti kemasukan dia cepat. Betul lah? Jadi kalau bapak nanti jadi dukun, ya tahu aja. Tanya dulu, cek dulu darahnya. Oh, darah yang timbul, jangan diobatin. Nggak masuk-masuk, buatnya ikan iblis. Maaf, darah yang timbul. Tapi kalau darah itu bilang, kuat tuh, kan ada zikirnya. Saya ini gini-gini mantan dukun juga. Maksud saya mau obati bukan dukun. Jadi kalau diambil darah kita di tenggelam, itu kuat zikirnya. Makanya siapa yang banyak berzikir, darahnya itu panas dan tenggelam. Itu dalam penelitian dokter. Nah, jadi orang yang kuat rajin berpuasa, makanya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu melawan dirinya 25 tahun. Beliau berteriakan memohon pada Allah seperti orang gila makan. Aku nak makan roti perutnya lapar, bergetar-getar. Katanya begini, ya Allah, aku ingin makan roti itu kena halal. Tapi kalau aku makan nafsu ini menjadi-jadi, aku makan separuh, aku sedekahkan separuh. Coba dia memanage. Ya Allah, aku bukan mau makan kambing itu ya Allah. Tapi katanya kamu nggak dapat sikit-sikit aja. Saya bagi-bagi juga. Tadi kan singgung beliau. Habis dirham Masrur, Pak Masrur nggak disegar. Kenapa? Sudah tahu batin. Memanagenya penting, mengaturnya itu. Kalau menghilangkan nafsu ya nggak mungkin. Nggak mungkin Pak kepala kita jadi malaikat. Nggak mungkin. Tak mungkin saya jadi malaikat, tak mungkin. Nah, Nabi Yusuf saja, Nabi Yusuf ketika dikasih cobaan oleh Allah dengan kecantikan Zulaikha, dipanggil oleh Nabi Yusuf, sini, di sidang, itulah hebatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'un nafs, innan nafsal ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf, aku ini manusia dan manusia tidak mungkin melepaskan nafsunya. Jadi nggak mungkin. Saya tes satu-satu bapak-bapak ini, kalau tak percaya, bawa ke Nebuya, tengok amoy yang segini, nah, bergetar dia, bilang aku manusia, bininya manusia jelas. Macam kami kemarin dengan Pak Kepala, bulan puasa, suruh orang anak bulan, di mana? Di Galang, pakai telur, kalau Pak Kepala keker, lewat orang pakai telur dalam, mati. Ini bukan dengan anak bulan, emaknya bulan. Batal bahasa kami. Besok ada lagi saya bilang sebut. Ada teropong kena pusatnya. Teropong ini kena pantatnya. Aja. Oh gini kepada Allah ya. Waktu itu saya tidak bergetar, tapi getar juga sedikit. Karena saya Nabi Yusuf. Allah wariun nafs. Saya tidak bisa melepaskan nafsu. Tapi ingat, illa rahim Rabbi. Kalau nafsunya dapat rahmat Allah, Nabi sudah ditolong. Maka Nabi Yusuf diingatkan bapaknya, jangan anakku, jangan. Lah bapak, kalau digoda perempuan, siapa yang ingatkan? Itu bapaknya datang ke lapang rumah, jangan. Kan lama Nabi tak ketemu. Nah, kalau kita dapat wali tidak, waliullah pun tidak ada yang ingatkan, begitu goyah sendiri. Nah, datang pula benar-benar satu dua, bumbung kesempatan. Jadi manajemen nafsu ini penting. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, bagaimana dia manage nafsunya seperti Nabi Yusuf. Saya tidak bisa melepas nafsu ini, tapi di manage. Makan itu boleh, tapi berlebihan haram. Cinta dunia boleh, tapi terlalu cinta juga haram. Untuk apa? Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, saya ambil pernyataan beliau tasawuf aja ya. Jangan kau meminta dunia, nanti kau diberikan oleh Allah, kau lupa bersyukur, kau lupa mengeluarkan haknya. Jangan kau meminta melarat. Kalau kau dikasih melarat, nanti kau tak bisa bersabar. Jadi bagaimana Syekh? Mintalah pada Allah apa yang diberikan selamat. Hebat kan? Ini manajemen begitu. Aku minta istri cantik ya Allah. Sekali dapat istri cantik, bingung, bisa keluar dari rumah, dilirik juga. Ini tutup mukanya juga segini. Tadi bukan laki-laki, orang mati lah. LGBT.
Indonesia itu nggak cocok untuk gini. Karena hidungnya pesek, susah nafas. Orang Arab cocok untuk gini. Hidungnya panjang. Iya. Tapi yang segini kalau dia makan begini. Kalau masuk langsung hidung. Longan naik hidung. Biasa aja. Nggak ngaruh. Kalau orang bertasab nggak ngaruh ya. Dia pandang perempuan. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa Allah kita ya Allah. Sekali aja. Tuh. Jangan pandang 2 kali, haram. Makanya kalau ke pasar tuh mandang begini, terus kursi dong. Jangan, mantap. Apa dia? Ini itu haram. Iya. Jadi sekali ke pasar, jangan zikir terus di masjid. Orang yang terlalu zikir banyak di masjid, nggak baik juga, terlalu khusyuk. Tak bagus. Terlalu khusyuk tak bagus juga. Kalau terlalu khusyuk tuh kayak dia yang betul. Coba ke pasar. Orang ke pasar itu tak bagus juga. Terlalu lepas. Yang bagusnya ke pasar dan berzikir. Akan hebat manajemen kan? Di manage. Sekarang macam mana Bapak manage diri sendiri? Biar Bapak masuk ke nafsu yang disebut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli yang dipanggil nafsu yang mutmainnah ya, bukan nafsu amarah. Kalau nafsu amarah pasti masuk neraka. Kenapa? Karena nafsu amarah suka dia marah, suka jahat. Kalau orang tidak bertobat, nafsunya suka jahat, neraka, selesai urusan. Tapi belum tentu. Kadang-kadang juga preman, nafsunya amarah, begitu ketemu dengan kayak yang terasa tobat, surga. Kita nggak tahu dan dekat mana dia jatuhnya. Mungkin lagi ke pesantren dapat nikmat atau 12, kasih dia uang 200.000 dengan ikhlas, langsung bertobat saja. Atau ketemu pas asrif, Pak Asri lari, baca Al-Quran, merdunya nangis, akan langsung aja. Hilang amarahnya menjadi mutmainnah. Atau dia mutmainnah, ketemu istiqomah lari. Maksud saya istiqomah perempuan. Kalau bayi dia perempuan. Nggak bisa. Mintalah kepada Allah, illa ma rahimah rabbi. Ya Allah, nafsu saya ini kasih rahmat ya Allah, kasih rahmat ya Allah. Tak sanggup aku ya Allah, nafsu ini biar ya Allah, biar ya Allah. Dia suka zuyina linnasi hubbus syahwat. Dia suka dengan perempuan ya Allah. Siapa yang bilang tangan yang suka perempuan? Kalau tak suka, berarti melawan Al-Quran. Coba bilang sama bini kalau berani, kenapa ketuk aku? Dan bilang sama dia, kan kamu perempuan. Iya. Zuyina. Tapi perempuan yang disukai ya alam taibah. Terima kasih. Dan sudah usrah, dan sudah matahari sudah timbul. Ya, mari kita sudahi drama ini, sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga dengan puasa ini nafsu-nafsu kita ini dikasih rahmat oleh Allah. Ya Rabbana laka al-hamdu wa laka as-syukru wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tahfirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-fadhiliyat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta ya Allah wa barakatuh wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabas salam wa abwaabas salam ya rahmatikal rahim. Allahumma yassir lana ya Allah umurana umur